setelah sekian lama menggunakan TWS ini, akhirnya TWS ini pun rusak dan tewas. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli dua TWS baru yang sedang hype, yaitu yang pertama Huawei FreeBuds SE4 ANC dan juga yang kedua Soundcore R60 ANC. Mari kita bahas yang pertama, Huawei FreeBuds 4 ANC. Halo Semeton, hai dan selamat datang Mayun Suryatama here at your service. Kembali lagi bersama kami di Abian Tech ID, dan setelah kita sebelumnya sudah membahas ada smartwatch, ada smartphones, kali ini kita akan membahas mengenai audio device, yaitu TWS. Ini adalah TWS dari Huawei. Huawei itu adalah sebuah produk dari Cina. Siapa yang tidak mengenal Huawei? Dan gilanya di sini Huawei berani menaruh harga 300.000 untuk TWS yang sudah ada ANC-nya. Terima kasih Huawei. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu tentang ANC, ANC itu adalah apa aja Pak? Noise cancelling. Noise cancellation. Active Noise Cancellation. ANC adalah singkatan dari Active Noise Cancellation, yang artinya adalah ketika kalian tuh pakai headset atau TWS, itu akan ada teknologi peredam sekitar. Jadi kalau misalnya kalian lagi di kereta atau kalian lagi di bus atau ngapain lah pokoknya, dan kalian nggak pengen mendengarkan sekitar, kalian bisa mengaktifkan ANC. Dan biasanya ANC itu ada di audio device 500-700 ribu ke atas, tapi sekarang itu sudah ada di audio device yang cuman harganya 300 ribu. Dan apakah Huawei ini itu ANC-nya worth it atau enggak? Mari kita bahas. Mungkin kita pertama-tama akan membahas mengenai paket pembeliannya. Di sini tertera ada tulisan ANC. Di sini jelas sekali bahwa Huawei di sini memang mengutamakan dan menonjolkan ANC-nya. Di sini diklaim bahwa TWS ini tuh awet sampai dengan 50 jam beserta dengan casingnya, dan awet 10 jam tanpa casing. Lalu di sini juga katanya bahwa TWS ini tuh anti air tapi anti percikan air dengan sebuah sertifikasi IP54 yang artinya itu tahan terhadap percikan air. Jadi kalau misalnya tenggelam di air juga kayaknya rusak-rusak juga. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa TWS ini tuh menggunakan Bluetooth 5.4, lalu ada Trimic Call Noise Cancellation, dan juga Immersive Listening with Multi-Mode ANC. Jadi kemungkinan ini ada beberapa mode dari ANC-nya. Langsung saja kita buka. Seperti biasa di dalam pembeliannya itu ada unitnya itu sendiri, yaitu Huawei FreeBuds SE4. Sangat-sangat mirip sekali dengan si Apple ya guys ya. Menurutku sih ini kalau misalnya orang-orang nggak ngelihat mereknya langsung, ini pasti akan mengira bahwa ini tuh AirPod. Tadi aku kesini dan bosku mengira bahwa ini adalah AirPod. Jadi kalau kalian mau kelihatan kaya raya, menurutku Huawei ini juga oke banget. Lalu selanjutnya di sini juga kalau kalian buka lagi itu ada ear tip. Jadi di sini diberikan 3 jenis ukuran ear tip, dan kebetulan udah aku ganti satu. Di sini ada ukuran S, lalu ada ukuran L. Jadi kemungkinan untuk bawaannya itu berukuran M seperti itu. Terus di sini juga kalian bisa lihat-lihat bahwa di sini ada buku garansi seperti biasa. Dan untuk TWS ini sendiri itu garansinya sekitar 1 tahun. Kalau yang tertera di sini. Tapi mari kita review secara betul-betulan apakah memang TWS ini tuh worth it dan juga sesuai dengan klaim-klaim yang ada dari si Huawei itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian lihat di websitenya, ini menurutku TWS-nya lumayan niat banget. Aku sebelumnya juga ada cari sedikit informasi mengenai Soundcore R60 yang nanti kita juga akan kita bahas. Itu TWS
informasinya lumayan minim di internet, tapi untuk TWS FreeBuds SE4 dari Huawei ini, itu dia punya website sendiri yang cukup lengkap. Jadi menurutku kalau misalnya kalian pengen tahu ini apa, bagaimana spesifikasinya apa, itu sudah dijelaskan secara mendetail oleh si Huawei. Oke, kita lanjut membahas mengenai kelebihan dari TWS ini. TWS ini tuh diklaim memiliki ANC yang kuat, yaitu sampai dengan minus 50 desibel, yang artinya itu lumayan kedap sekali. Dan aku sendiri sebelumnya juga udah sempat pakai untuk lari, dan menurutku klaim itu memang benar-benar bisa dikatakan valid, karena ketika aku lari tadi itu benar-benar suara burung, suara angin, suara di sekitar, yang di sekitarku juga ada anak-anak main bola, itu benar-benar kedap sekali, nggak kedengeran. Dan aku juga udah bandingin sama R60 ANC Soundcore, itu menurutku masih jauh lebih kuat ini. Tapi untuk aku sendiri, aku ngerasa bahwa ANC-nya ini tuh terlalu kuat, jadi kayak terlalu kedap. Jadi kalau misalnya dipakai keduanya, itu malah ada di posisi yang lumayan kurang nyaman karena terlalu kedap seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memang butuh TWS yang memang kedap banget, menurutku ini jadi rekomendasi. Cuman kalau misalnya kalian sepertiku, aku tuh nggak nyari ANC-nya. Jadi menurutku ini agak terlalu berlebihan, dan karena penggunaan ANC itu juga kan menguras baterai. Jadi aku nggak terlalu sering mengaktifkan ANC-nya ketika penggunaan sehari-hari sih. Untuk ANC-nya sendiri, di sini tuh ada kedengaran suara AC, cuman kalau misalnya aku hidupin, itu benar-benar hilang sama sekali. Nggak kedengeran, tapi ketika mode awareness, itu bisa jadi kedengeran. Cuman menurutku mode awareness-nya itu agak terlalu maksa, jadi suaranya agak aneh sih kalau menurutku ya. Jadi kalau misalnya kalian lari, itu juga kan kalau misalnya kalian lari di pinggir jalan, kan lebih baik dihidupkan awareness-nya, karena di pinggir jalan tuh banyak mobil segala macam. Jadi bahaya juga kalau misalnya kalian menghidupkan ANC yang terlalu kedap di pinggir jalan gitu. Kalau misalnya ada truk yang tun kan jadi tidak dengar, berbahaya. Jadi hati-hati teman-teman. Selain itu menurutku dengan harga 300.000, menurutku ini worth it ya. Karena dulu sekali, kayaknya 2-3 tahun yang lalu, menurutku perkembangan TWS lumayan sangat-sangat cepat. Jadi dulu di harga 300.000 itu belum dapat ANC, belum dapat kualitas yang bagus, belum ada custom app di dalam Android-nya juga untuk bisa ngatur-ngatur EQ-nya. Jadi menurutku sekarang itu TWS sudah sangat-sangat jauh berkembang. Jadi untuk aku sendiri yang lumayan sering beli TWS karena TWS-ku sering rusak, bahkan pernah kelindes mobil, ini adalah perkembangan yang jauh banget daripada TWS pertama yang aku beli. Mungkin memang nggak adil ya untuk dibandingkan, cuman aku nggak nge-expect bahwa dapat fitur ANC di harga 300.000 ini sih. Karena aku juga ada audio device yang ada ANC-nya, tapi itu masih di harga 1 jutaan ke atas, dan menurutku ini juga ANC-nya nggak kalah. Jadi untuk aku yang kaum mendang-mending, sekarang kayaknya aku mending beli TWS berkali-kali daripada beli audio device yang mahal tapi sekali. Nah, selain itu juga menurutku audio bawaannya ini kalau dibandingin sama R60 Soundcore, ini sedikit lebih baik, karena menurutku R60 itu agak sedikit reverbnya agak sedikit berlebihan. Terus ini kayaknya juga pas di tengah-tengah, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu gimana-gimana juga. Jadi kalau misalnya dengerin lagu, ngedengerin podcast, atau ngedengerin apapun yang ingin kalian dengarkan, menurutku ini di tengah-tengahnya banget. Tapi kekurangannya sendiri menurutku tuh di dalam pembeliannya ini kan juga disarankan untuk download app-nya ya. Aku coba cari app-nya itu namanya Huawei AI Live, itu nggak ada di Android. Entah Android-nya nggak kompatibel atau memang di Indonesia sendiri itu nggak masuk. Jadi menurutku kekurangannya sendiri memang fiturnya ini nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu contohnya itu adalah custom gesturnya. Menurutku ini gesturnya aneh banget.
Ini misalnya kayak 2 kali klik itu nge-play lagu, tapi yang kiri 2 kali klik itu nge-skip lagu. Nah, ini laguku hidup. Nah, mati lagi. Nah, itu jadinya kayak harus diatur dulu untuk custom gesturnya karena menurutku aneh. Jadi dia ada 3 pilihan custom gesture. Ada 4 pilihan custom gesture. Single click, double click, triple click, sama hold. Jadi kiri kanan itu beda masing-masing. Jadi kalian harus atur sendiri. Tapi aku nggak tahu caranya karena di Android nggak ada aplikasinya. Padahal aku sudah cari dan aku sudah cari informasinya juga di Google. Jadi sayang sekali Huawei, kamu kalah dari R60i. Nanti akan kujelaskan kenapa kalah. Ini kan ada scan QR di buku pedomannya. Terus disuruh untuk milih jenis HP. Aku pilih Vivo. Terus ini keluarnya gini nih. Item tidak ditemukan. Oke, setelah kita coba cari-cari, ternyata ini ada satu aplikasi namanya Huawei Audio Connection. Cuman ini tuh aku dapat informasinya itu dari Google Chrome, jadi bukan dari Play Store dan harus menginstal Huawei App Gallery. Jadi menurutku akunya juga males mencoba dan ini tetap menjadi nilai yang minus bagiku karena Huawei-nya ribet. Jadi tetap saja menurutku ini menjadi sebuah hal yang minus walaupun kayak ya udah coba aja download. Mending aku beli aplikasi atau TWS yang sudah ada bawaan Play Store. Ternyata untuk di iOS sendiri itu ada. Untuk di App Store ini juga ada Huawei Audio Connect. Cuman untuk di Play Store sepertinya belum ada dan sepertinya Huawei sedikit bertengkar dengan Google karena tidak mengizinkannya di Play Store. Jadi menurutku untuk aku yang sebagai pengguna Android ini adalah hal yang kurang lah. Untuk melakukan koneksi terhadap handphone kalian dari TWS ini sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu buka tutupnya, lalu nanti akan ada lampu di sini berwarna hijau. Lalu kalau misalnya kalian mau ke mode pairing, nanti di bawah sini ada sebuah button atau tombol yang bisa ditekan dengan lama. Lalu nanti di sini dari lampu itu akan berubah menjadi berkedip dan itu berarti sudah berada di dalam mode pairing dan bisa ditemukan di mode Bluetooth HP kalian semua. Sebenarnya menurutku ini pairingnya ya standar lah ya, cuman kalau misalnya kalian bandingkan dengan R60 nanti kalian akan menemukan perbedaan yang jauh bahwa R60 itu memiliki konektivitas yang lebih baik daripada ini. Oke, sekarang kita akan melakukan tes terhadap mikrofon dari FreeBuds SE4 ini. Sekarang kalian mendengarkan audio dari kamera, dan sekarang kalian mendengarkan audio dari Huawei FreeBuds SE4. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Halo semua, sekian dan terima kasih.